Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Aye dalam program Obesitas, obrolan berisi informasi Tangerang dan sekitarnya. Hari ini merupakan hari yang sangat spesial karena edisi kali ini kita akan membincangkan terkait dengan bagaimana upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Apalagi sekarang Ketua BNN kita sudah sampaikan bahwa war on drugs katanya, bahwa slogannya adalah lawan dan perang terhadap narkoba. Oleh karena itu hari ini kita akan berbincang bersama Kepala BNN Kota Tangerang, Bapak KBP Ikhlas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini Pak. Siap. Sudah meluangkan waktu bincang-bincang. Pak Ikhlas, ini langsung saja terkait dengan upaya yang dilakukan sama BNN dalam pemberantasan, pencegahan narkoba khususnya di Kota Tangerang nih Pak. Sebetulnya tren di Kota Tangerang ini seperti apa sih Pak? Apalagi kemarin kita tahu ada temuan 9 kilo itu Pak ya. Nah ini yang paling penting kan jaringan-jaringan nih Pak ya. Ini kira-kira bagaimana sih Pak upaya-upaya yang dilakukan sama BNN selama dipimpin sama Pak Ikhlas? Silakan Pak. Baik, tapi sebelumnya saya ini kan dulu ya. Yang pertama, salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Nah, itu dulu kita sampaikan. Baik Kang, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini untuk ya berbincang-bincang seputaran permasalahan narkoba yang ada di wilayah kita. Sebenarnya kalau kita bicara narkoba itu tidak ada henti-hentinya Kang. Terlebih lagi di era saat ini, di era pandemi ini, rupanya narkoba ini tidak ada korelasinya, dia tetap aja ada terus. Ini mengindikasikan bahwa narkoba memang sudah ada di depan mata. Nah, lantas apa yang harus kita perbuat dengan kondisi ini? Nah, saya di sini yang kebetulan saat ini dipercaya sebagai Kepala BNN Kota Tangerang, mencoba untuk menjalankan semua kegiatan yang memang sudah digariskan oleh pimpinan, sekaligus juga memastikan bahwa generasi muda kita ini bisa kita lindungi dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Nah, BNN sebagai lembaga vertikal yang ada di wilayah ini memang dituntut untuk mampu menjawab semua tantangan yang ada. Walaupun secara jujur harus saya katakan, dengan kondisi yang ada saat ini sebenarnya kondisi BNN khususnya ya, karena organisasi yang masih baru, ada beberapa kendala, tapi itu tidak menjadi masalah bagi kami. Karena saya berterima kasih selama saya di sini, seluruh stakeholder itu memberikan ruang yang cukup bagi saya, bahkan membantu program yang akan dilaksanakan oleh BNN Kota Tangerang ini. Tentunya yang pertama ya dari pimpinan daerah lah ya, dan Pokopimdanya yang sudah bekerja sama dengan kami. Terus berkaitan dengan tantangannya. Jadi kalau bicara tantangan, Kota Tangerang sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah ibu kota, sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat wisata, tentu memang narkoba ini akan menjadi sesuatu yang aset bagi para bandar. Termasuk bandara kita di sini. Oh iya jelas, itu Kang. Jadi termasuk bandara itu dijadikan sarana. Ya di sini ada bandara, di sini ada pelabuhan resmi, yang tidak resmi, itu semuanya potensi dijadikan sebagai sarana untuk penyebaran narkoba. Nah, bicara tentang itu, nah BNN, kami yang ada di BNN dengan keterbatasan yang saya katakan tadi, mencoba untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara humanis, namun tegas. Ya kalau kita bicara humanis ini berkaitan dengan penyalahgunaan, tapi tegas dalam rangka penegakan hukum. Persuasif ya. Siap, persuasif. Memang seperti itu yang kita ini kan. Masyarakat ini harus digugah bahwa mereka bukan hanya sekedar objek tapi subjek dalam perang dengan narkoba. Dalam visi saya ada dalam teori saya ada 4 hal kalau kita untuk bisa dengan narkoba ini. Pelajari, pahami, hindari, perangi kan. Perangi. Nah, Terakhir perangi. Nah, memerangi dengan cara
pelajari, pahami, hindari. Iya. Karena target pada akhirnya itu bukan sebanyak-banyaknya kita memenjarakan atau menangkap para bandar, bukan sekedar itu. Target terakhir bagaimana kita bisa membebaskan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda Indonesia, untuk tidak terjebak dengan narkoba. Betul. Targetnya itu sebenarnya. Makanya kita harus memberikan pemahaman agar mereka menghindari. Iya. Kalau itu sudah ada, insya Allah kita bisa perangi narkoba dengan cara yang baik. Nah, secara grafik Pak Ikhlas ini bahwa di Kota Tangerang sebetulnya setelah ada BNN nih tingkat kasus-kasus terkait dengan narkoba apakah menurun atau meningkat kayak gitu? Seperti yang terjadi secara nasional sebenarnya di Kota Tangerang pun terjadi peningkatan. Ya, cukup ya, walaupun tingkatnya dari hasil survei yang dilaksanakan BNN itu Banten itu di bawah 2%. Di bawah 2%. Tapi tetap terjadi peningkatan ya. Tetap terjadi peningkatan. Artinya bahwa ini tetap akan ini. Itu kalau kita bicara tingkat penyalahgunanya. Terus bagaimana kita bicara tentang upaya penegakan hukum? Meningkat juga. Meningkat. Ya kalau di BNN ya kami kalau tahun kemarin hanya ada 2 kasus yang kita ini kan ya. Tapi di Polres, di Polsek ada beberapa kasus penanganan narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain. Dan yang lebih spesifik kalau kami lakukan barang bukti yang disita. Nah, kemarin itu barang bukti yang kita sita yang kejadian di wilayah Kota Tangerang ini ada 9.000 gram. 9.000. Ya, atau 9 kilo ya. 9.000 gram atau 9 kilo. Ya kalau kita pukul rata-rata 1 gram itu digunakan antara 5 orang saja. 1 gram kan bisa jadi paket, Kang ya. Artinya 1 gram jadi pakai 5 orang. 5 kali 9.000. 45.000 generasi muda yang kita selamatkan dalam waktu yang sama, Kang. Saya tidak bicara uang, Kang. Kan karena kita tidak bicara, karena itu tidak ada yang keekonomian sebenarnya. Yang ada kerugian. Cuman kita bicara yang diselamatkan. Kalau orang berani menjual dengan harga segitu, otomatis sebenarnya pasarnya juga lebih daripada itu, Kang. Saya berani katakan pasarnya lebih daripada itu. Iya. Jadi cukup besar, cukup menggiurkan. Karena tadi saya cerita, karena bandar itu berapapun kita tangkap dia akan mensuplai terus, manakala permintaan tetap ada. Selama permintaan masih naik, ya terus tetap aja, Kang. Tetap aja, tidak akan pernah berkurang. Dipastikan tidak akan pernah berkurang. Selama orang minta barang, mau seperti apapun juga, ada upaya untuk menyelundupkan. Nah, selama COVID ini, Pak, selama pandemi ini kan mungkin berpikiran bahwa jenuh, ada tingkat work from home segala macam, kelelahan dan akhirnya larinya ke situ tuh, Pak. Nah, apakah ini juga diantisipasi sama kita sudah mengantisipasi. Itu salah satu ininya ya, salah satu mungkin faktor pendorong. Walaupun saya juga tidak ini juga karena tingkat pendapatan kita pun menurun, kan. Harganya cukup tinggi. Tapi tetap kami waspadai, tetap kami antisipasi. Ya, untuk antisipasi itu ya kami di BNN ini menjalin kerjasama dengan beberapa jasa pengiriman. Kita lakukan terus pendekatan kepada mereka. Mungkin ada saja yang lolos, mungkin ada saja. Tapi kita tetap lakukan itu ya, tetap lakukan beberapa pendekatan seperti itu agar barang-barang itu tidak diselundupkan. Dan kemungkinan justru situasi ini dimanfaatkan oleh mereka, dimanfaatkan betul. Ya banyak lah sekarang mungkin ada lah mungkin pengiriman via online mungkin ada kan. Tapi kalau yang wilayah-wilayah konvensional sudah kita ini kan semua kan, walaupun kemungkinan lolos tetap ada. Nah, begitu luasnya wilayah kita kan. Nah, kunci pengungkapan yang kemarin, Pak, yang tadi 9 Oh iya. Apa sebetulnya sih, Pak Ikhlas? Kerjasama dengan masyarakat sih. Kerjasama. Jadi kalau kita bicara tidak ada keberhasilan itu tanpa informasi. Jadi informasi itu pasti didapat dari masyarakat. Kenapa masyarakat menginformasikan kita? Pasti karena ada kepercayaan masyarakat pada kita. Ya saya selalu bilang BNN Tangerang sahabat masyarakat.
Masyarakat informasi kita olah, kita kerjasama dengan beberapa stakeholder yang ada, baik instansi internal BNN. Kemarin kan kita kerjasama dengan BNN Pusat, kita kerjasama dengan BNNP, terus kita lakukan secara terpadu sehingga terkoneksi, bagus, kita eksekusi, ya alhamdulillah kita bisa selamatkan 45.000 generasi kita, gitu nah, Pak. Terakhir ke depan nanti nih program apa sih yang akan disiapkan sama Pak Ikhlas terkait dengan upaya-upaya persuasif pencegahan khususnya ya terhadap narkoba di generasi Kota Tangerang ini. Iya kan, ini yang saya tertarik sebenarnya nih. Ini tantangan kan, karena orangnya tidak percaya kan. Orang tidak percaya sebenarnya ya. Kami yang ada di BNN ya memang bukan hanya pemberantasan Kang ya, ada namanya pencegahan. Jadi pencegahan itu konsepnya bagaimana orang yang belum jangan sampai terkena. Kita lakukan kegiatan sosialisasi, kita berikan pemahaman kepada masyarakat, kita bangun para relawan atau penggiat-penggiat untuk menjadi menjadi barisan yang akan bekerja sama dengan kami untuk melakukan pencegahan. Terus seperti itu. Itu bagi mereka yang belum kena Kang. Terus bagaimana dengan mereka yang sudah kena? Kan ada juga nih sudah jadi korban Kang. Mereka itu kan sebenarnya sudah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Tugas kita tidak boleh mereka kehilangan masa depannya. Nah itu kita lakukan rehabilitasi Kang. Kita lakukan rehabilitasi, di mana program rehabilitasi ini nanti akan mengembalikan mereka pada kehidupan sosial seperti sedia kala. Agak rumit, tapi insya Allah dengan kebersamaan bisa kita bangun ini. Dan sekarang juga kita sedang membangun kerjasama dengan masyarakat. Jadi kita ada namanya program Kelurahan Bersinar, Bersinar Narkoba, ada namanya IBM, ada namanya Agen Pemulihan. Kita sedang bangun-bangun seperti itu sehingga masyarakat tersadarkan dan mereka mampu dan mau berbuat untuk memerangi narkoba. Turut serta Pak ya? Turut serta. Intinya nggak bisa BNN sendiri ya? Nggak bisa. Harus terlibat seluruh sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Dan saya bersyukur saya berdinas di Tangerang, instansi yang ada cukup mendukung. Di akhir tahun kemarin saja kita di sekolah-sekolah SLTP, SLTA kita lakukan tes urin Kang. Walaupun baru tapi fasilitas sudah lengkap ya BNN. Apa ada yang masih kurang? Saya pokoknya harus lengkap dan lengkap ya alhamdulillah. Alhamdulillah sudah pemerintah cukup mendengar. Dewan juga cukup mendengar. Ya alhamdulillah kita sudah coba difasilitasi. Ya tapi tetaplah ya kalau kita bicara ini. Tapi ya saya sih yakin saja bahwa kedepannya kita akan jauh lebih baik lagi. Terakhir Pak Ikhlas ada yang mau disampaikan buat para generasi khususnya nih agar tadi jangan rusak masa lalu dan masa kini, tapi tetap masa depan. Iya. Ya, baik Kang ya, generasi muda khususnya rekan-rekan para kaum milenial, kita harus menyadari bahwa bangsa ini dibangun dengan kata-kata bulat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan narkoba itu membunuh kecerdasan itu sendiri. Maka kewajiban kita sebagai milenial harus bangkit dan lawan narkoba itu dengan cara tadi pelajari, pahami, hindari, dan kita perangi. Dengan cara seperti itu, insya Allah Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat di kemudian hari kami. Baik. Itu saja kan. Ya. Baik, terima kasih ini Pak AKBP Ikhlas yang sudah berbincang-bincang dengan Kang Aye dalam program obesitas, dan kita akan bertemu lagi di program obesitas berikutnya. Sekali lagi, war on drugs, lawan narkoba, perangi kita narkoba sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.